Oke, saudara, selamat memasuki tahun baru, tahun yang ya saya harus katakan ngeri-ngeri sedap. Karena kenapa? Karena tahun 2022 ini nggak semakin baik dari tahun 2021. Bukan berarti bahwa saya nggak memberikan pengharapan kepada saudara. Saya hanya ingin ingatkan kepada saudara bahwa kita ini utusan surga. Kita ini diutus bagaikan anak domba di tengah serigala. Artinya apa? Artinya kita hidup di medan peperangan. Enggak ada tempat santai, tempat persembunyian, tempat pengasingan, enggak ada. Selama kita hidup di bumi ini, kita ada di medan peperangan. Jadi kalau tahun yang baru yang kita masuki ini nanti adalah tahun yang benar-benar tadi ngeri-ngeri sedap tadi, itu benar saudara, benar. Saya harus ingatkan kepada saudara bahwa saudara harus menggunakan selengkap persenjataan Allah. Karena kita ini bukan dari dunia. Saudara adalah orang-orang yang diutus, sekali lagi, diutus. Jadi saudara harus waspada setiap saat. Kita enggak main perang-perangan. Musuh kita enggak menggunakan peluru karet. Musuh kita benar-benar ingin membinasakan kita. Membinasakan anak-anak kita. Membinasakan orang tua kita. Itulah sebabnya kita harus terus waspada dan siapkan senjata-senjata Allah untuk menghadapi serangan-serangan dari musuh kita. Oke, nah saudara, tapi boleh enggak saya, ini Korintus 08 maksudnya apa? Timernya saya 30 menit bisa, oke. Nah saudara, dari kedatangan Yesus yang pertama, waktu Yesus lahir, sampai kedatangan Yesus yang kedua nanti, disebut hari-hari terakhir. Apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir? Ada dua hal. Yang pertama, masa yang sangat sukar. Nah, kalau kita berbicara masa sukar berarti kita ingat 2 Timotius 3. Ya, saya akan mengajak kita melihat kembali. Saya enggak akan baca semua, tapi saya akan poin-poin yang penting. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Ya, tulisannya saya harap cukup jelas. Nah, pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau Alkitab berkata masa sukar berarti benar-benar sukar, saudara. Enggak ada tahun 2022, 2023 itu akan menjadi tahun-tahun yang menggembirakan. Tahun-tahun yang penuh pengharapan, no. Secara lahiriah akan menjadi tahun-tahun yang akan semakin sulit. Lebih baik kita berkata seperti itu daripada kita lengah. Daripada kita enggak berjaga-jaga, akhirnya tertembak kita. Akhirnya dijatuhkan oleh musuh kita. Nah, kemudian manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, ayat ini sebenarnya sudah mulai agak digenapi, saudara. Di masa pandemi ini kelihatan sekali, saudara. Setiap orang berusaha untuk bertahan hidup. Ya, banyak sekali orang-orang yang boro-boro memikirkan orang lain. Memikirkan diri sendiri aja harus berusaha dengan keras. Yang penting enggak positif. Yang penting enggak ketepak.
Nah, itu yang terjadi. Ya, kemudian menjadi hamba uang. Selalu saudara, dari dulu sampai nanti pun juga uang itu akan dipakai oleh iblis dengan melepaskan roh mamon, cinta akan uang. Membudaki manusia lewat cinta akan uang. Nah, saudara, terus kemudian dikatakan enggak semua ya, berontak terhadap orang tua. Perhatikan saudara, berontak terhadap orang tua. Ya, saya menyaksikan bahwa orang-orang tua sekarang yang punya anak kecil, mereka kalau enggak benar-benar diajar bagaimana mendidik anak yang baik, anak-anak kecil itu, saya punya cucu saudara, sekarang ini pintar sekali loh. Umur 3 tahun, 4 tahun, dia ngerti loh bahasa, padahal justru itu grandpa, itu 3-4 tahun saudara. Saudara bisa bayangkan enggak? Dan cepat sekali, nangkep mengertinya tuh cepat sekali. 4 tahun, saya berusaha untuk ngomong agak supaya dia enggak terlalu memperhatikan kalimat saya. Tetapi saya perhatiin dia ngelirik saya saudara. Ngerti loh dia. Makanya kalau anak-anak ini enggak dididik dengan benar di jalan-jalan Tuhan, wow, jangan sampai kita terkaget-kaget kalau ada banyak anak yang durhaka di akhir zaman ini. Tidak tahu mengasihi, suka menjelekkan orang, perhatiin ini. Tidak suka yang baik, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, kita harus waspadai ini saudara. Karena ini akan terjadi dengan segera lebih dahsyat lagi. Akan lebih nyata lagi apa yang tadi saya bacakan tadi. Ini belum semuanya saya bacakan ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya, nextnya ayat 5-nya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Berapa banyak kita melihat banyak orang aktif beribadah tetapi enggak percaya dengan kuasa ibadah sendiri. Enggak percaya dengan kekuatan yang lahir dari sebuah ibadah. Bahkan firman Tuhan katakan jauhi mereka itu. Nah, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai hawa nafsu. Berbagai nafsu. Ternyata ada penyusup. Dan ini kita semua tahu bahwa antikris pun juga dari dalam. Bahkan mungkin ada di tengah-tengah kita. Perempuan-perempuan biasanya digambarkan sebagai jemaat Tuhan. Yang hanya mengikuti nafsu. Ya, di situ dikatakan syarat dengan dosa. Perhatiin. Nah, terus. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tandai itu saudara. Karena di tengah-tengah kita itu lalang dan gandum masih terus diizinkan bersama-sama. Bisa saja di tengah-tengah kita ada kambing, ada domba. Kita nggak tahu saudara. Wow, nanti ada ayat-ayat yang lebih mengerikan lagi. Bagaimana kita dapat melewati masa-masa sulit seperti ini? Kalau itu terjadi, bagaimana kita bisa melewati? Ya, tahun 2022, tadi saya katakan, ngeri-ngeri sedap tadi. Ya, ada banyak ramalan-ramalan yang diramalkan oleh orang-orang yang non-Kristen. Itu bahwa tahun 22 itu akan menjadi tahun yang mengerikan sekali. Bukan hanya ramalan dari orang-orang yang non-Kristen. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun juga meramalkan hal yang sama. Wow.
Kalau saudara melihat, ya mungkin saudara sudah kenal siapa itu. Ya, ada hamba-hamba Tuhan di tahun 2022 ini. Bahkan dimulai bulan Februari ini. Kita disuruh waspada, ini yang ngomong hamba Tuhan loh. Dan ada banyak hal yang disampaikan itu terjadi. Bukan berarti bahwa kita harus mempercayai atau enggak mempercayai. Kita ini ada di medan peperangan dan kita harus siap apapun keadaan di sekeliling kita. Apapun kondisi dunia ini. Harus siap. Harus. Justru saudara lewat pandemi ini seharusnya kita semakin berbenah diri dan merapatkan diri kita kepada Tuhan. Merapatkan diri kita kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Artinya hidup di dalam firman. Berlindung di dalam kebenaran Tuhan. Diperintah oleh sang kebenaran itu. Apapun yang diperintahkan firman, taati. Firman Tuhan akan melindungi kita. Itu pasti. Pasti. Apa yang harus kita lakukan? Berlindung di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Iblis sedang mencuri waktu kita. Sedang mencuri kasih yang Tuhan berikan kepada kita yang seharusnya kita berikan juga kepada orang lain. Iblis sedang mencuri energi kita, fokus kita. Dan dia memang sudah punya visi yang jelas dari dulu sampai nanti. Dia tahu waktunya sudah sedemikian singkat. Waktu dia itu hanya sebentar lagi. Makanya dia kerja keras. Dia akan curi apapun yang bisa dicuri dari saudara, dari keluarga saudara. Dia akan curi hubungan yang seharusnya hubungan damai sejahtera antar orang tua dan anak, suami dan istri, orang tua dan menantu, dengan tetangga. Hubungan damai sejahtera itu sudah dicuri. Dan dia bukan hanya mencuri. Dia ingin membunuh dan membinasakan yang bisa dibunuh dan dibinasakan. Dan saudara, kalau kita sudah tahu itu, berarti kita harus mempersiapkan pribadi kita. Saya harus mempersiapkan diri saya, istri saya, anak-anak saya, menantu saya. Nggak tahu menantu termasuk nggak? Cucu saya termasuk nggak? Walaupun dia sudah punya kerajaan sendiri. Tapi tanggung jawab saya adalah anak-anak. Anak-anak saya. Saudara harus siap membangun diri saudara, melindungi keluarga saudara. Berlindung di dalam Tuhan. Nah, Daniel 11 ayat 31-32, ini masih masa sukar saudara. Ya, ketika itu tentaranya akan muncul, akan menghapus korban-korban ya sehari-hari. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, orang fasik adalah orang yang berada di tengah-tengah orang-orang percaya, tetapi sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh percaya. Dia nggak pernah bertobat. Dia terus melakukan dosa terus. Dia nggak menghargai perjanjian. Ini adalah orang fasik. Berlaku fasik berarti tidak menghargai, tidak menghormati perjanjian. Nah, yang diperlukan adalah mengenal Tuhan. Nanti yang murtad itu adalah orang yang nggak mengenal Tuhan, walaupun dia mengaku orang percaya. Nggak mengenal Tuhan. Hanya yang mengenal Allah, yang tetap kuat,
tetap bertahan. Bukan hanya bertahan, tapi dia akan bertindak. Bertindak artinya apa? Dia tetap berjalan bersama sang raja untuk membawa kerajaan surganya ke bumi ini. Ini di masa-masa sukar, saudara. Nanti yang namanya, lihat, ayat yang mana nih? Nah, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, ayat 12, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan, nanti yang namanya mengasihi itu menjadi barang langka. Mengasihi itu barang aneh. Karena masa semakin sukar. Banyak orang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Banyak orang hanya memikirkan bisnisnya saja. Tapi dia nggak memperhatikan bisnis kerajaan Allah. Fokus kepada bisnis yang berhubungan dengan kekekalan. Biarkan bisnis saudara membangun bisnis yang kekal. Wow. Haru para bisnismen, gak ada amin. Nah gitu. Jadi saudara, nanti yang tidak sungguh-sungguh justru yang akan menyerahkan kita, saudara. Ya, bahkan saling menyerahkan loh kita. Wow, mengerikan sekali. Nah, saudara, pada hari-hari terakhir, itu juga bukan hanya masa yang sukar yang mengerikan-mengerikan tadi, sengaja saya yang negatif dulu. Tapi pada hari-hari terakhir juga ada penuaian besar. Nah saudara harus tahu kondisi ini saudara. Karena waktunya sudah singkat, iblis habis-habisan. Nah itu yang kelihatannya secara di luar, nakut-nakutin saudara. Tapi dengar, memang kegelapan menutupi bumi. Terang dibutuhkan saudara. Jangan gereja malah juga bersembunyi. No, di masa sukar justru, sebenarnya di masa pandemi ini, seharusnya gereja mulai bertindak menjadi terang. Karena seluruh bangsa ditutupi oleh kegelapan karena pandemi. Gereja Tuhan seharusnya justru harus menyatakan terang Tuhan seharusnya. Ya. Nah, di hari-hari terakhir ada pencurahan roh Tuhan. Ya Kisah 2 ayat 17 dan 18. Ini ayat di mana sangat favorit dulu di Gang Anjing, saudara. Ya Kisah 2 ayat 17 dan 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Siapkan orang-orang tua. Saudara sebentar lagi akan menerima curahan roh Tuhan. Nanti kalau ada mimpi begitu jangan kaget. Ya, sampaikan, saksikan, sharekan saudara. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dengan mencurahkan rohnya, sebenarnya Yesus semakin bergerak ingin menyelesaikan misi Bapa. Ya, saudara masih ingat misi Bapa itu adalah membawa surga ke bumi. Itu misi Bapa. Nah, kemudian pada hari-hari terakhir juga rumah Tuhan akan menjadi pusat solusi. Akan menjadi terang dan garam. Ya, itu sudah benar ya. Oke. Yesaya 2, nggak tahu ini sudah berapa puluh kali saya baca ya. Bahkan jadi hafalan kalau nggak salah ya. Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa, perhatikan. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem.
pada hari-hari terakhir, tadi masa yang sukar, terjadi kemurtatan besar-besaran, terjadi banyak hal yang tidak diinginkan, kedurhakaan, terjadi kerusakan moral yang dahsyat. Tapi justru di hari-hari terakhir itu, rumah Tuhan akan menjadi pusat perhatian. Karena rumah Tuhan akan menjadi solusi bagi persoalan hidup mereka. Wow. Mengapa kita enggak berfokus untuk membangun rumah Tuhan ini? Karena rumah Tuhan inilah yang menjadi fokusnya Tuhan. Rumah Tuhan itu sama dengan jemaat Tuhan, tubuhnya Tuhan sama, ini hanya sebutan saja. Dan sekarang sebenarnya sudah rintik-rintik, sudah mulai terjadi, berlangsung ini berjalan terus nih. Rumah Tuhan menjadi pusat perhatian itu sudah berlangsung. Kalau saudara membaca di YouTube ya, banyak sekali ya apa yang dilakukan Tuhan, menyatakan diri kepada orang-orang yang tadinya menganiaya murid-murid Tuhan. Nah, saudara kan tahu itu. Bahkan di belahan negara-negara yang gak percaya sama Tuhan, mereka akhirnya ratusan orang akhirnya menyerahkan diri untuk percaya kepada Dia. Wow. Nah, kita harus melihat tanda-tanda seperti ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh kita ketika rumah Tuhan menjadi pusat perhatian Allah? Yesaya 60. Perhatikan, ini membangkitkan semangat saudara. Yesaya 60. Ya, mulai ayat 1 itu. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Lihat, bangkitlah menjadi teranglah. Kenapa kita kok disuruh menjadi terang? Karena terang itu sudah ada di dalam saudara dan saya. Lihat, perhatikan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3-nya. Wow. Ini penulis yang sama. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Bagaimana supaya bangsa-bangsa datang kepada terang kita? Ya kalau kita menyatakan terang Tuhan. Baru bangsa-bangsa melihat terang itu. Kalau kita pasif, bangsa-bangsa enggak melihat terang itu. Ya terang itu bukan Tuhan itu pakai malaikat datang gitu, wah terang. No. Karena Tuhan sudah ada di dalam saudara. Ya. Nah, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, ini sebenarnya sedang terjadi. Ya. Terjadi, saya nggak usah sebut ya, di negara tetangga kita. Karena ini masuk YouTube ya. Negara tetangga kita. Orang yang sederhana, suami istri yang kita sedang muridkan. Perjalanan suka duka babak belur saudara. Sekarang salah satu konglomerat di negara itu. Dan ini 4 besar konglomerat di negara itu. Akan bertemu sama mereka. Semalam. Makan bareng. Wow. Raja-raja akan datang kepada saudara sebagai terang Tuhan. Enggak nyangka, itu menggairahkan benar-benar. Ya, oke. Kemudian ayat 7 langsung. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan kita baca sama-sama. Aku akan menyemarakkan apa? Rumah keagunganku. Artinya apa saudara? Fokus Tuhan datang ke dunia ini adalah rumahnya. Perhatikan.
rumahnya. Terang diperlukan karena ada kegelapan. Nah, saudara, Tuhan sedang membangun rumahnya. Rumah Tuhan itu sekali lagi bukan gedung tempat ibadah ini, saudara. Jangan saudara masih berpikir ya, ayo kita datang ke rumah Tuhan. No, rumah Tuhan itu bukan acara kebaktiannya. Rumah Tuhan itu saudara dan saya. Rumah Tuhan itu bukan hanya kumpul-kumpul pertemuan persekutuan doa. No, bukan sekedar itu. Tadi loh, ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Saudara, setiap kali saya mendengar lagu ini, hati saya enggak karuan, saudara. Tuhan ampuni Tuhan. Seringkali bukan Engkau Tuhan yang bertahta di hati. Ego saya, daging saya, hawa nafsu saya. Tuhan ampuni Tuhan. Bahkan tadi saya merasakan waktu menyanyikan lagu itu pun juga rasanya nangis terus di hati. Tuhan, Engkau Tuhan yang memiliki aku Tuhan. Karena Engkau sudah membeli aku dengan harga tunai. Wow, terus waktunya nih, tinggal 5 menit. Lantas apa seharusnya yang menjadi bagian kita sebagai tadi, rumah Tuhan tadi? Apa yang kita harus lakukan? 1 Petrus 2 ayat 1, dimulai dari ayat 1, perhatikan baik-baik. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Perhatikan, bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mengakui, mengalami kebaikan Tuhan, buanglah segala kejahatan, buanglah segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kita enggak hanya mengakui Tuhan itu baik, tapi kita harus ekspresikan, membuang segala kejahatan. Nah, sebenarnya menurut saudara ini, saya ini enggak berani keluar dari sarang. Saudara, menurut saudara, yang jahat di mata Tuhan itu apa sih? Saya sebenarnya kepengen keliling, tapi waktunya enggak ada nih. Menurut saudara yang dimaksud jahat di mata Tuhan itu yang menurut saudara, itu jahat itu. Dan Tuhan menganggap itu jahat, itu apa? Benci, apalagi? Ini gara-gara pakai begini ya, jadi gak kedengeran nih. Apa? Halo? Yang hadir berapa orang? Menurut saudara deh. Menurut saudara, ini bukan soal salah atau benar loh, bukan loh. Menurut saudara aja. Yang jahat di mata Tuhan itu apa? Selain tadi apa? Membunuh, mencuri. Apa? Agak keras? Benci. Ya, membenci, apalagi? Egois, terus? Tidak percaya, terus? Buat saya, nanti ditambah dikit gak apa-apa ya. Katanya sampai 40 kan. Saya cuma 30. Buat saya, yang jahat di mata Tuhan adalah kalau kita punya berhala. Makanya itu hukum pertama, 10 perintah Allah itu. Betul ya? Berhala itu yang paling dibenci oleh Tuhan. Berhala itu adalah sesuatu yang saudara kasihi melebihi dia. Berhala adalah sesuatu yang
menurut saudara paling utama, prioritas dibandingkan dengan bisnisnya Tuhan, proyeknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Itu paling dibenci. Langsung ayat yang kelima lihat. Dan inilah bagian kita saudara. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Wow. Tadi loh. Kujadikan hati ini untuk kediamanmu. Kuserahkan hidup ini untukmu Allah. Biarlah saudara dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumahnya. Membangun rumah Tuhan dimulai dari saya. Dimulai saudara membangun manusia batiniah saudara. Manusia rohani saudara. Manusia roh saudara. Manusia yang dipimpin oleh firman. Firman perintahkan apa ikuti. Hidup saudara diperintah oleh firman. Firman yang akan melindungi saudara dari serangan apapun. Dan firman yang akan membawa saudara untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan saudara. Kita harus menjaga hati agar tetap kudus dan berkenan sehingga dia betah tinggal di hati saudara. Karena dia sang raja. Kita ini batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Karena hati ini tempat kediaman Tuhan saudara. Terus menjadi sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Supaya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara, yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan. Susu yang murni. Ya, makanya saya harap saudara kembali kepada Bible, kepada Alkitab. Saudara boleh membaca buku rohani manapun tetapi kembali senternya adalah Alkitab. Alkitab ini ketika saudara membaca, saudara menerima, ini susu yang murni. Ya, susu murni, bukan kopi susu. Ya, susu kalau dikasih kopi enggak murni lagi. Ya, itu namanya kopi susu. Ada gula kopi, karena dipakai gula. Padahal kopi kalau diminum kopi aja sehat sekali. Begitu dicampur gula jadi enggak sehat. Maaf yang minum kopi sama gula. Susu coklat, ya itu juga enggak murni. Saya enggak berbicara tentang kopinya, susunya. Tapi saya berbicara tentang firman Tuhan harus menjadi air susu yang murni dan rohani untuk makanan roh saudara. Firman Tuhan minta setiap kita memberi diri sebagai batu hidup. Jangan batu mati. Walaupun batu hidup, kalau batu hidupnya batu tercecer, batu lepasan. Ada tukang yang lagi nyusun batu bata untuk tembok. Ada bata yang mungkin dia nggak berkenan dibuang. Walaupun ini untuk pembangunan rumah. Jadilah batu yang hidup untuk pembangunan rumah. Terpilih untuk dibangun. Artinya saudara menyerahkan diri untuk disemen, diikat. Saudara mau tertanam di dalam bangunan rumah ini. Itu next. Ketika saya nyampein dimulai dari saya. Siapa batu hidup itu? Ciptaan baru adalah batu hidup untuk rumah Tuhan. Jadi pastikan saudara adalah ciptaan baru. Kita harus sadar bahwa di dalam kita ada kehidupan. Batu hidup itu berarti ada kehidupan, ada Yesus. Ya, di dalamnya. Karena kita ini batu hidup bukan batu mati yang tadi. Ya, rumah Tuhan adalah tempat Tuhan tinggal. Next. Oke. Nah, yang terakhir aja ini sebenarnya masih ada beberapa sih. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh saudara bukan milik saudara sendiri.
Saudara sudah dibeli dengan harganya lunas dibayar. Mahal harganya. Saudara adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita merasakan, ya itu kan maunya gua, semau gua dong. Itu terserah saya dong. Wow. Hari ini mari kita bertobat. Diri kita milik Tuhan. Kalau saudara tidak mau dimiliki oleh Tuhan, dosa akan kembali menjadi majikan saudara. Dan dosa akan ditunggangi oleh iblis, memerintah hidup saudara. Itulah sebabnya hari ini saya mau tekankan bahwa hidupmu bukan milik saudara lagi. Biarkan hidupmu dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan dengar, melalui rumah Tuhan inilah kerajaan surga akan dibawa ke bumi. Dan kalau rumah Tuhan tidak dibangun, jemaat Tuhan gak dibangun, tubuhnya Tuhan gak dibangun, maka kerajaan surga gak mungkin turun ke bumi ini. Gak mungkin. Lain waktu kita akan buktikan. Wow. Kalau saudara sudah menerima kebenaran ini, saudara menerima mungkin teguran, peringatan, mari kita siapkan diri kita sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, hidupku milik-Mu. Berdiamlah di hatiku, perintahlah hidupku, jadilah raja di dalam hidupku. Mari kita ekspresikan dengan makan dan minum perjamuan. Apakah saudara sudah menerima semua? Yang belum bisa angkat tangan supaya bisa dilayani. Haleluya Tuhan. Saudara sudah siap, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara di tengah-tengah kami. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Bawa kami Tuhan untuk melihat kembali bahwa Engkau telah mengorbankan diri-Mu. Engkau memberikan nyawa-Mu sendiri, tebus dosa kami, supaya Engkau bisa tinggal di dalam kami. Hati ini akan menjadi rumah-Mu, bait-Mu. Itulah sebabnya saat ini Tuhan kami memegang roti perjamuan ini. Kami mau menerima penebusan-Mu Tuhan. Kami mau menerima tubuh-Mu yang tercabik-cabik, terpecah-pecah bagi kami. Agar kami tidak terpecah-pecah, tapi kami disatukan di dalam tubuh-Mu. Tuhan, lihat kami Tuhan. Angkat roti di tangan saudara. Tuhan, kami siap menerima Tuhan tebusan-Mu. Kami siap tertanam di tubuh-Mu. Kami adalah anggota tubuh-Mu Tuhan. Dan mulai hari ini kami tetap akan sadar setiap hari. Bahwa mulai hari ini Engkau yang memiliki kami. Engkau menjadi Tuhan dan Tuhan bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau
memperingati kembali akan pengorbanan-Mu. Dan saat ini kalau kami sudah mendengar peringatan-Mu, dan kami siap Tuhan menjadi anggota tubuh-Mu. Kami siap menjadi tempat kediaman-Mu. Bergeraklah melalui kami. Pimpin kami Tuhan untuk membawa kerajaan-Mu. Untuk membawa surga di tengah-tengah keluarga kami. Membawa surga di lingkungan kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Senantiasa Engkau ada juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari saudara kita makan roti ini. Bahwa kami untuk melihat Engkau telah membayar lunas dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela mati bagi kami, bagi dosa-dosa kami. Terima kasih untuk darah yang mahal, sebagai harga yang diminta, agar dosa kami disucikan, dimurnikan, dan sekarang kami memiliki roh yang baru, hati yang baru, yang akan kami perbaharui setiap hari dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk darah perjanjian yang Engkau curahkan bagi kami. Ketika kami minum anggur ini, kami menerima tebusan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus mari kita minum. Haleluya. Mari kita bersyukur sebentar. Haleluya. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Sikana lama mara wasyakara baba baba baba. Haleluya. Saudara, mari kita nyatakan komitmen kita. Kita akan nyanyikan refrennya sekali lagi. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Sekali lagi saudara. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sebentar kalau engkau meninggalkan tempat ini, jangan takut dengan apapun yang kau hadapi. Jangan takut dengan sekelilingmu. Jangan takut ketika engkau mendengar huru hara. Jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Sebab Sang Raja yang kekal itu ada di dalam saudara. Amin. Dialah panglima perang kita. Amin. Tidak ada sesuatu pun yang membahayakan engkau. Yes. Amin. Sebab Dia hidup di dalam engkau. Amin.
Itulah sebabnya ketika engkau meninggalkan tempat ini, biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan pengurapan dari Roh-Nya yang kudus akan menyertai setiap saudara sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang menerima janji ini katakan, Amin.